Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita tahu, doa adalah jalan bagi manusia untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lewat doa inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya meminta apapun yang diinginkan. Tugas kita sebagai hamba hanyalah meminta lewat doa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji akan mengabulkan setiap doa dari hambanya. Janji Allah tersebut sudah tertuang dalam Quran surah Al-Ghafir atau Al-Mu'minun ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Dari ayat tersebut sudah jelas dikatakan, akan kuperkenankan bagimu, yang artinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan tanpa lelah, yang diiringi dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang muslim hendaknya senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala ketetapannya, baik yang telah berlalu, sekarang ataupun nanti. Sebab tolak ukur kebaikan bukanlah di mata kita, melainkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Dari ayat tersebut seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan kepada hambanya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat hal tertentu terlebih dahulu dari si pemohon sebelum mengabulkan doa yang dipanjatkan. Karena bisa jadi doa yang kita minta belum tentu baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menundanya terlebih dahulu. Dikutip dari Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Asbab Al-Maghfirah pernah menuliskan, jangan pernah putus asa dalam berdoa sekalipun waktu berdoa lama, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai orang yang terus-menerus berdoa. Dalam hadis lain disebutkan, bila seorang hamba berdoa kepada Tuhannya dan dia menyukainya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, wahai Jibril, jangan dikabulkan dulu permintaan hambaku, sebab aku masih mendengarkan suaranya. Dari hadis tersebut ada yang menarik, yakni pada kalimat sebab aku, Allah masih mendengar suaranya. Apa maksudnya? Dalam hal ini ada kerinduan dan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Selama seorang hamba tersebut terus-menerus berdoa dan tidak pernah putus asa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, doa yang tidak segera terkabul belum tentu karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak suka. Bisa jadi Allah sangat menyukai doa seorang hamba, sehingga Allah ingin mendengar doa itu dipanjatkan. Jika kita ibaratkan, siapa yang mengetuk pintu rumah terus-menerus, niscaya pintu tersebut akan segera dibuka oleh pemilik rumah. Hal tersebut artinya doa yang dipanjatkan tanpa lelah dan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah doa kita akan segera dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin selama ini kita berpikir, mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kabulkan saja hajat baik saya atau kita, karena di dalamnya ada maslahat kebaikan yang benar. Jika kita masih memiliki pemikiran semacam itu, bisa dikatakan kita belum benar-benar berbaik sangka dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita hanya melihat dari sudut pandang kita saja. Misalnya dalam setiap doa kita selalu meminta kendaraan yang bagus, akan tetapi doa dari kita semuanya tak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa belum dikabulkan? Karena bisa jadi masih ada bibit kesombongan dalam diri kita apabila kita mempunyai kendaraan bagus tersebut. Sedangkan kita semua tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dengan harta bendanya. Oleh sebab itu, meski doa kita belum dikabulkan sampai sekarang, teruslah berdoa, barengi dengan ikhtiar usaha, juga terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan meresapi hikmah di balik belum terkabulnya doa dari kita semua. Selain ikhtiar, kita juga harus peka dengan sinyal baik yang Allah berikan kepada kita. Misalnya, saat seorang hamba berdoa ingin menjadi hamba yang soleh, tapi ketika mendengar azan justru berpaling darinya, tidak menjawab seruannya, bagaimana mungkin Allah kabulkan doa hamba yang demikian? Semua tetap membutuhkan proses dan kesabaran apabila doa kita ingin dikabulkan.
perlu kita ingat, sikap yang tergesa-gesa dalam berdoa justru yang menjadi penghalang utama dari terkabulnya doa tersebut. Ada 3 hikmah yang akan kita dapat saat berdoa, yaitu akan segera dikabulkan Allah, akan menjadi simpanan kita di akhirat, dan menjadi penyebab keburukan jika doa tersebut dikabulkan. Semoga kita semuanya termasuk hamba-hambanya yang pandai mengambil hikmah dari setiap kisah pada kehidupan kita, dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi yang kita butuhkan dengan kacamata kebaikan menurut Allah, dan bukan kebaikan dari sudut pandang kita. Wallahu a'lam bishawab.